Selanjutnya kami beri waktu kepada para audien untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dan tadi Ketua Abuya sudah menegaskan bahwa ini tidak ada main gerbong-gerbongan, tapi ini adalah murni ilmiah. Jadi panjenengan ketika bertanya maka dalam rangka ilmiah, walaupun menyerang Gus Rumel sedemikian dahsyat, tidak kemudian ada klaim bahwa panjenengan adalah pendukung IMAT. Pun kalau panjenengan bela Gus Rumel dengan luar biasa, tidak menyebabkan panjenengan jadi Bang Alawi. Kira-kira begitu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia dan yang kami muliakan, pengasuh Pondok Pesantren Al-Maliki Gus Hasan. Yang mulia dan yang kami muliakan Gus Romail Abbas, dan seluruh para kiai, para ibu nyai, para ustadz ustadzah, dan mahasiswa-mahasiswi habibakumullah jami'an. Alhamdulillah saya tertarik sekali dan jujur, ini pertama kali saya baca dan saya dengar langsung dari orangnya begitu. Dan seringkali saya nimbrung cuitan-cuitan dari beliau itu, termasuk juga dari follower-followernya. Walaupun kami tidak mampu untuk memberikan komentar begitu, karena kami juga jujur tidak begitu memahami di bidang itu. Cuma kami perlu ada beberapa konfirmasi, dan mohon maaf ini bukan ujian disertasi, bukan begitu ya. Sebagai bentuk bahwa ini merupakan data autentik dan sudah dilakukan sebuah penelitian. Pertama berkaitan dengan teknik pengumpulan data. Di dalam sebuah kajian memang sudah biasa, dalam beberapa teori kita kenal bahwa teknik pengumpulan data itu ada 3. Ada interview, ada observasi, ada dokumentasi. Walaupun Gus Romil Abbas tadi di awal sudah menyampaikan ada beberapa foto yang akan kami tampilkan berkaitan dengan informasi-informasi kami yang sudah kami klarifikasi kepada tokohnya. Artinya interview beliau dengan orang-orang itu. Kami dari awal sampai akhir saya video, saya tidak menjumpai itu. Sebagai bentuk bahwa ini betul-betul otentik didapatkan daripada orang-orang yang informan utamanya begitu. Dan baru kami yakin ketika itu kemudian dipublikasi di sini begitu. Kemudian yang kedua, pernahkah ketika Gus Romail itu mendapatkan satu data, kemudian diobservasi? Baik pelaku, kalau observasi secara data detail saya mengakui begitu, konkret dan sebagainya. Tapi mengobservasi ke lokasi dan sebagainya, kira-kira pernah atau tidak? Terakhir berkaitan dengan dokumentasi, dan ini penting. Dokumentasi secara otentik dari sisi turosnya saya mengakui, tapi untuk dokumentasi-dokumentasi yang lainnya, yang kemudian memberikan gugahan kepercayaan kepada pembaca, ini juga mungkin penting untuk kemudian dilakukan begitu. Tuh. Kemudian pertanyaan kedua kami begini, ini analisis datanya menggunakan apa? Kalau kita pakai analisis Silberman misalnya yang menggunakan 3 atau sekarang sudah ditambah dengan 4, ada kondensi data misalnya, kira-kira kami dari awal, dan memang kami memaklumi ini sebuah penelitian yang belum final. Dan ini saya layak untuk kemudian diundang kembali ke Bondowoso begitu. Biar kami ini yang sudah mengakui, anggap saja ini merupakan ujian proposal begitu, bukan ujian hasil. Nanti ujian hasilnya saya harap untuk juga hadir di sini, biar kami tidak mengambang. Kira-kira hasilnya seperti apa? Atau kalau dibukukan bukunya apa? Dan ini kalau sudah menjadi buku ya mohon untuk dibedah lagi. Saya kira Kiai Gus Hasan juga wajib lagi untuk mengundang kami di sini. Sebagai bentuk bahwa penelitian itu sudah selesai, dan selesainya mari kita uji bersama. Kita undang, kalau katanya Gus Hasan tadi, kita undang pakarnya dari sisi kajian metodologinya, di sisi historisnya, atau bahkan kalau katanya tadi ketua panitia itu di sisi spiritualnya begitu. Ini mungkin yang perlu kami sampaikan, dan mohon maaf dari kami cukup sekian, terima kasih. Kami dari Istiyat Taqwa Bondowoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Yang mic mana Gus? Ini langsung jawab biar tidak lupa katanya. Oke, langsung jawab. Monggo. Terserah di sini. Kayaknya mic-nya enak dipegang. Cek. Terima kasih. Pinjam tadi tuh.
Saya mulai dari ini, yang paling akhir dulu tekniknya. Ini karena ini berhubungan dengan teknis ya. Teknik saya itu kritik historis modern. Saya pakai isnad matan. Jadi matan saya konfirmasi dengan isnadnya, saya konfirmasi juga dengan bukti material. Dan tidak perlu khawatir, bukti material dalam bentuk foto dan dokumentasi itu ada. Kan saya baru 1 hari nih di Indonesia gitu. Dan wajah pertama bukan istri saya tapi jenengan. Jadi mohon maaf jika nanti hasilnya itu akan saya publikasikan kelak nanti. Karena barang-barangnya masih mentah, filenya pun masih raw ya, bentuknya raw. Jadi file asli, masih belum matang, belum diedit juga. Bahkan untuk kitab yang paling tua sekitar abad 380 itu bentuknya harus pakai X-ray. Jadi yang nanti bakal saya tunjukkan, mungkin bisa saya tunjukkan setelah acara ini ya. Itu beberapa datanya itu harus memakai X-ray. Kalau antum buka uang, ditaruh yang biru itu, harus pakai seperti itu untuk dicetak ulang. Ya, jadi kan ngerti tulisannya Al-Ubaidili di abad keempat itu seperti apa. Tidak ada titiknya, tidak ada harokatnya, kadang nyambung-nyambung. Ini Ismail atau Salaman kan juga gak ngerti. Harus di tangan dari seorang muhakik. Kebetulan saya dibantu oleh 3 orang. Pertama dari Abdurrahman Ba'azib, dia muhakiknya Ar-Raudul Jali. Kitab yang mengisbatkan silsilahnya Ba'alawi yang menyebutkan Al-Intisar li Bani Fatimah Al-Abrar karangan Al-Ubaidili. Terus saya dibantu juga oleh Mahdi Rojain insyaallah nanti. Karena dia belum ke KOM, katanya masih sakit, mungkin bulan awal-awal September mungkin saya ketemu beliau lagi untuk merestorasinya. Terus yang terakhir Ali Ba'bud, itu yang membantu saya juga. Dia yang tadi kan ada 7 nama Ba'alawi. Saya nanya ke Maktab Daimi Robito Alawi itu nggak ngerti dia itu siapa. Gitu. Orang inilah yang menemukan ini adalah bin Fulan, cucunya Fakil Muqaddam gitu. Perlu sentuhan dari orang lain yang bukan keahlian saya. Saya memerlukan wawancara dengan Mahdi Roja itu jelas. Dokumentasi dari foto-foto sumur bur itu didirikan oleh Alwi bin Ubaidillah itu udah ada. Terus dari makamnya Sohib Mirbad di Oman, Kesultanan Oman sekarang kita sudah memilikinya dan nanti bakal diuji secara forensik ya. Jadi ketika ada guyonan Borobudur dibikin Nabi Sulaiman benar atau tidak, ya kita punya ilmunya untuk mengetahui batu ini dibikin kira-kira berumur berapa, pahatannya berapa, ada tinta di situ, tintanya berumur berapa. Ilmu pengetahuan bisa menjawabnya, itu yang akan kita tempuh. Terus yang terakhir observasi teknik data kolokasi. Nah, tadi sudah saya jawab, saya sudah kolokasinya. Kemarin sudah, insya Allah bulan depan itu agak lama saya itu, mungkin 10 harian. Ke Turki untuk nyari manuskrip ini semua data dari Turki semua. Memang kalau cari data bentuknya manuskrip itu paling enak di tempatnya keraton Ottoman maksudnya. Ini kan dari Sultan Ahmad Sales. Semua data ada di sana. Itu kaya banget. Saya nemu ini pun dari Sultan Ahmad Sales di Turki sana itu. Terus untuk lokasi selanjutnya mungkin saya akan observasi di Mirbad di Solala. Ada beberapa nama yang bisa dikonfirmasi ternyata punya kekerabatan seperti Al-Khotib, Ba Khotib. Itu yang Qiladatun Nakhar, itu dari Masyaikh, ternyata punya kekerabatan dengan Mbak Alawi di masa itu. Dan juga Bani Abad atau Mbak Abad punya kekerabatan dengan Mbak Alawi sampai sekarang. Makam-makamnya itu berjejer-jejer. Dan dari nisanya itu dituliskan Fulan bin Fulan bin Fulan. Memang tidak sampai ke atas dan tidak ada keperluan menulis silsilah lengkap di batu nisan. Perlu kejelian dari seorang sejarawan untuk mengerti Fulan bin Fulan bin Fulan ini yang wafat tahun sekian, kira-kira itu nasabnya ke atasnya sampai siapa. Nah, itu mungkin itu jawaban saya ya, terima kasih. Yang lain mungkin. Monggo, yang lain. Ayo Ustaz Nur Hadi. Ada yang lain lagi, Ustaz Nur Hadi? Ada yang lain lagi? Mau nanya? Satu, Ustaz Muntir, Ustaz Nur Hadi. Monggo, Ustaz Nur Hadi dulu. Mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk data-data saya kira saya sangat taslim ya dengan yang dicoba oleh Gus Romil. Cuma sekedar hal sederhana yang juga tidak kami pahami, tidak tahu sejarahnya, mungkin juga jadi bagian dari identifikasi nasab tadi. Istilah-istilah sederhana mungkin bisa dijelaskan oleh Gus Romil. Ada istilah tadi Syarif, ada Habib, ada Sayyid, ada Syarif, Khubabah. Sebagainya mungkin juga menjadi bagian dari sistem nasabiyah. Barangkali sedikit bantu untuk menjelaskan saja. Matur nuwun, terima kasih. Cek, oke. Benar kata Kiai Imad kalau istilah habaib itu cuma untuk circle-nya Mbak Alawi itu benar. Karena sejak dulu secara konsisten dari beberapa isnad ya, saya ngambil isnad kumatan ya, isnad dari abad ke-5, 6, 7, 8, 9. Yang dipakai itu cuma Syarif Husaini Hasani. Dan
tidak hanya untuk kalangan ashraf dari keturunan Sayyidina Ali saja. Ternyata beberapa pun dipakai untuk seperti Bani Thalib, seperti Bani Hashim juga dipakai. Tapi itu kurang lazim. Yang lazim memang keturunan itu. Saya belum bisa menangkap pertanyaannya jika dimaksudkan ada istilah tentang Kubaba, tentang Habibah, atau misal Habib, atau Sayyid, atau Ye, itu belum sampai ke sana. Tapi yang saya perlukan karena kajian saya itu melacak Ubaidillah, yang saya cari adalah kira-kira Asyarif Al-Husaini yang disematkan dalam isnad itu berarti apa-apa atau tidak? Ternyata berarti banget. Sekitar abad ke-8, kitab Al-Atoya Asaniyah, dan juga itu kan adiknya dari Turfatul Asab, termasuk Turfatul Asab itu kan dari Sultan Bani Rasuli. Ternyata udah menyebutkan, ketika saya menyebutkan syarif itu hanya untuk dua golongan. Golongan dari Hasani dan juga Husaini. Udah itu cukup. Itu informasi yang sedang saya gali. Mungkin kelak mohon doa restu jenengan. Setelah ini mungkin saya teruskan ke dalam bentuk buku mungkin dan jurnal biar nanti bisa dilihat ini secara ilmiah, bisa diuji dengan siapapun. Dan saya menyukai karena saya fokusnya kan ada di saintifik. Yang namanya sains itu kan harus bisa dikelirukan ya. Kita kan mempercayai kaidah falsifikasi. Saya tidak akan menyimpan semua informasi yang saya miliki, akan saya publikasikan. Jika ada error sangat saya persilakan. Kelak setelah proyek Mbak Alawi ini, saya sebut proyek penelitian Mbak Alawi ini selesai, akan saya lanjutkan kemungkinan ke Wali Songo itu kemungkinan. Jadi mungkin bisa kembali ke Bondowoso, karena kemarin desas-desusnya ada Bani Sunan Giri di sini. Terus dari Sumenep itu ke Hanan itu sudah Sumenep ya? Sumenep atau Pamekasan ke Hanan itu sudah mempersilakan untuk dibukakan pintunya. Nanti saya tunjukkan beberapa manuskrip dari Wali Songo itu, saya tertarik dengan hal itu. Saya pengen membacanya, saya pengen memastikan bahwa konflik ketika Mbak Alawi sama ini jika bisa dilihat sebagai konflik sosial, itu mulanya kan dari Nakobatul Ashraf dari Indonesia itu, dari Habib Ali bin Asakov. Dia itu mengkonfirmasi bahwa Wali Songo itu nggak punya keturunan dan sampai mati saya akan meyakininya seperti itu. Itu kan konyol ya itu, orangnya masih ada, mereka berketurunan. Itu seharusnya seperti Kiai Imad itu harus menjadi pertanyaan tesis. Ada fakta bahwa keturunan Wali Songo tidak dicatat. Ada fakta Ubaidillah itu tidak dicatat. Seharusnya itu menjadi pertanyaan yang dijawab oleh siapapun yang beritikat untuk menjadi peneliti. Jangan langsung digebuk dan dibanting menjadi kesimpulan. Itu kekeliruannya Kiai Imad sama Sayyid Ali bin Asakov, yaitu ketika tidak menemukan buktinya langsung dikonfirmasi tidak ada. Adamul ilmi laisa ilman bin Adam ya. Tidak adanya informasi bukan berarti ketiadaannya gitu. Mungkin sekian dari saya. Jadi sementara yang terkonfirmasi hanya istilah syarif ya, yang berdasarkan data-data yang jenengan punya. Begitu Ustaz Hadi ya. Mungkin tadi dari pojok sepertinya. Monggo Ustaz Muntir itu kayaknya yang Akhi Muntir. Sampai jam 12 ini, Gus. Kita sampai jam 2. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Ahmad Muntir. Dan pertanyaan yang pertama terkait Wali Songo tadi, Gus. Sekitar abad ke-14, kenapa kok Wali Songo itu lebih diterima oleh pribumi dibandingkan dari dalam tanda kutip Mbak Alawi? Dan apakah dari Mbak Alawi di sini ada ide dari kolonial Belanda untuk memecah faham-faham Islam? Kenapa pada saat itu tidak bisa secara general diterima oleh pribumi? Lebih masyhur Wali Songo. Dan yang kedua, mungkin dari awal tadi di sini para audien dan para hadirin ini kok tentang pembahasannya tentang bantahan-bantahannya Gus Rumel. Sedangkan banyak dari audien di sini tidak mengetahui statement mana yang dibantah. Seakan-akan seperti berbicara sendiri. Nah, mungkin yang viral di media sosial itu bahwasanya Kiai Imad mengatakan bahwasanya nasab Alawiyin di sini untuk apa namanya ya? Untuk otentikasinya atau penisbatannya itu dikatakan melalui mimpi. Dan mimpi itu apakah bisa juga dijadikan autentikasi? Kenapa kok tidak ada pembahasan yang lagi viral? Mungkin itu pertanyaan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh enggak ini mimpi jadi penisbat nasab ini?
dan mimpinya kapan gitu, jam berapa gitu ya. Kalau sebelum tidur lihat WA, mimpinya lebih macam-macam, Gus. Monggo, Gus. Pertanyaannya ada 4 berarti ya tadi ya. Tentang ini bisa disebut penelitian yang selesai. Saya itu meyakini apa yang saya sudah capai itu sudah menjadi hipotesa. Tinggal nanti antum itu mengukur seberapa ilmiah yang saya tempuh gitu. Pengukurannya sangat saintifik. Saya sudah menunjukkan beberapa bukti dokumen. Hasil resume percakapan dengan beberapa ahli nanti mungkin saya tayangkan. Memang saya belum punya kesempatan atau waktu yang lebih banyak. Mungkin kalau dikasih 2-3 harian lagi mungkin saya bisa melengkapinya hampir 50 halaman. Dan itu saya yakin Kiai Imad gak akan bisa membantahnya karena buktinya udah otentik gitu. Itu yang paling pertama. Kendati pun saya belum selesai menyusunnya, tapi penelitian saya itu udah menunjukkan satu hipotesa. Minimal di 567 itu udah ada konfirmasi kalau keturunannya itu udah disebutkan sebagai syarif. Coba Anda bantah itu dulu. Ketika orang zaman dahulu menyebutkan Gus Umar sebagai Raden, diakui sebagai keraton atau tidak? Ketika zaman dulu sekitar 567 berarti ya, ada seseorang keturunan dari Fakih Muqaddam udah disebutkan sebagai syarif, bantah itu dulu. Bisa atau tidak? Itu kan yang saya tanyakan ke Kiai Imad, sampai sekarang belum dijawab. Nah, apa yang menjadi bantahan saya kepada Kiai Imad itu udah saya urai ke sebelumnya. Makanya saya tuh meyakini mukhotob saya itu sudah membacanya terlebih dahulu. Kan tidak harus saya yang menjelaskan. Kiai Imad sudah menuliskan sekitar 3 buku, 4 kalau misal berbahasa Arab. 1 itu menakar kesakihan, kedua membatalkan nasabah alawi, terus dalam bentuk Arab, terus kitab nasab. Saya sampai hafal dia punya 5 kitab dan isinya nggak ada yang baru. Isinya adalah tentang metodologi. Pertama, saya resume sedikit. Ubaidillah tidak ada, kali pertama muncul itu di Al-Janadi 732. Ketika An-Nafah Al-Ambariyah 880, ada indikasi pencangkokan bahwa Mbak Alawi itu menisbatkan nasabnya kepada Bajadid. Terus Ali Asakran adalah orang yang pertama yang memulai bahwa Abdullah ini adalah Ubaidillah yang disebutkan. Intinya itu toh. Dan Kiai Imad mengusulkan satu kitab tunggal sebagai bayinatun sorihatun yang bisa memastikan bahwa ketika di abad ke-7 Fakhrul Razi dalam Asyajarul Ambarokah anaknya Ahmad cuman ada 3, itu pun muhtamal. Idza waradul ihtimal saqata bihil istidlal. Kita tidak bisa memakai dalil yang muhtamal. Jangankan dalil yang muhtamal, mimpi kan juga lebih buruk dari itu. Maksudnya dalam standar usul fikih nggak bisa dijadikan dalil. Makanya ketika ada informasi Kiai Imad dan juga Kiai Fakhrul Razi menuliskan kitab, menuliskan buku meresensi buku Al-Ghuror karya Al-Khirid. Saya tuh berani ngomong beliau berdua berdusta. Saya terang-terangan itu ngomong ke beliau itu. Tapi yang dilakukan oleh beliau itu berkelit. Maksudnya kayak gini, ada 3 teori pokok yang disampaikan oleh Al-Ghuror. Anda cek halaman 108, 112, sama 115. Itu 3 informasi itu hanya 2 yang disampaikan Kiai Imad. Pertama, ketika Ali bin Muhammad bin Jadid mengisbatkan silsilahnya ke Basrah. Terus beliau melompati ada 19 nama ulama yang disebutkan oleh Al-Khirid. Tidak disebutkan, tapi langsung melompatinya kepada selain itu, selain pengisbatan ke Basrah yang sangat tidak masuk akal itu, Mbak Alawi diisbatkan melalui mimpi. Saya ngelihat itu ada pemerkosaan dalil, namanya half truth. Ketika Anda mengatakan informasi benarnya itu seharusnya 10 tapi Anda katakan 5, isinya benar tapi itu half truth. Saya memakai definisi dari Mavindo bahwa kebenaran yang sepenggal, yang sebagian Anda sampaikan kepada orang untuk mengecoh itu adalah kedustaan. Cek mau di Mavindo tentang indeks apa yang bisa disebut dengan dusta. Ada 5 macam kategori kedustaan atau hoax. Kita itu mendefinisikan hoax itu makin berkembang ketika digebuk corona berarti sekitar 3 tahun ya. Saya kasih contoh, itu yang saya buktikan kemarin itu. Bukti bahwa COVID itu bisa disebarkan melalui droplet itu adalah kebenaran pertama. COVID bisa ditangani lewat masker, spektrum penyebarannya lewat masker adalah kebenaran yang kedua. Masker itu diproduksi oleh perusahaan adalah kebenaran yang ketiga. Selayaknya perusahaan itu mencari keuntungan itu adalah kebenaran yang keempat. Ketika Anda dan seperti Kiai Imad hanya menyimpulkan 2 kebenaran yang Anda angkat, masker, corona ternyata hasil rekayasa dari perusahaan masker biar mencari keuntungan. Itu informasinya benar semua, tapi bisa disebut bohong atau tidak? Itu bohong, itu dusta. Saya tuh nggak pernah ragu mengatakan hal ini ke Kiai Imad kok. Dan saya datang sendiri ke beliau, Anda melakukan kedustaan, saya fair deklarasi. Yang beliau lakukan ternyata berkelit dan menuduh saya itu berdusta. Anda cek tulisannya Kiai Imad, ketika saya ngasih clue, sekadar menguji, saya cuma menulis 16 ulama di Al-Ghuror, betul? Kiai Imad menyebut berapa? 17. Ada berapa ulama sebenarnya? 19. Saya ngerti puisinya, udah hafal di kepala itu Al-Ghuror itu. Ada ulama yang disebutkan untuk mengisbatkan nasabah Alawi itu 19 orang. Tapi Kiai Imad luput dan saya yakin Kiai Imad itu tidak membacanya itu.
Ya memang untuk orang yang kadang-kali baca kitab Arab, puisi itu dilewatin. Padahal petunjuk ada di sana. Oke, terus selanjutnya Wali Songo kenapa diterima? Wali Songo hadir itu tahun berapa? Sekitar 1400 Masehi. Kita pakai Masehi hitungannya. Mbak Alawi itu sekitar 1800. Dua-duanya diterima enggak? Mungkin yang antum pengen bicarakan adalah Utsman bin Yahya ya, Mufti Batavia. Oke, saya jelaskan satu hal perkara menarik. Kita itu bisa bicara tentang kemerdekaan itu mulai kapan? Isu-isu tentang kemerdekaan, pembebasan itu kira-kira matang itu di hari apa atau di tahun apa? Siapa yang merumuskannya? Betapa kagetnya jenengan semua ketika Sumpah Pemuda kita berbahasa satu. Hitung aja siapa yang bisa berbahasa Indonesia di majelis itu. Gak ada satupun yang bisa berbahasa Indonesia. Sumpah Pemuda 1928. Ketika kita bersepakat berbahasa satu. Orangnya ada berapa? Ada sekitar 150-an. Siapa yang bisa yang bisa ngomong bahasa Belanda? Gak ada satupun. Mereka fasih berbahasa Belanda daripada Indonesia, bahasa Melayu. Maksud saya ketika jenengan memakai kacamata kemerdekaan dan nasionalisme dalam sudut pandang di zaman sekarang yang sangat matang, akan menzalimi orang-orang di masa lalu. Sampai sekarang itu saya masih meyakini Kenil ya, yang dianggap oleh orang-orang kita sebagai pengkhianat itu bukan 100% pengkhianat. Kalau boleh jujur ya, seharusnya Papua itu tidak boleh kita miliki. Karena yang berhak kita miliki adalah jajahan dari Belanda dan sekutu. Papua yang jajah siapa? Kalau boleh jujur juga, 1945 ketika kita memerdekakan diri dari peristiwa Rengas Dengklok yang agak konyol itu, kita sah sebagai negara yang merdeka enggak? Belanda kan mengakui baru-baru aja. Hukum yang kita pakai apa? Hukum internasional, siapa yang kalah berarti tempat itu menjadi secara administratif menjadi miliknya sekutu kan. Kita kan seharusnya masih menjadi jajahan sekutu waktu itu. Terus kita mendeklarasikan diri. Dari kacamata fikih aja, ada pemerintahan yang sah. Sah dari sudut pandang mana? Dari sudut pandang hukum internasional. Siapa negara yang sah? Otoritas di masa lalu di Nusantara, Hindia Belanda yang sah. Kira-kira siapa? Tadi Mas yang nanya mana? Oke. Belanda atau Indonesia pemerintahan yang sah di masa lalu? Yang sah, pemerintahan yang sah di masa lalu itu Belanda atau lain? Belanda. Oke, sah ya. Ketika orang bekerja pada pemerintahan yang sah, itu sebagai PNS biasa atau itu pengkhianat kira-kira? Tinggal dari mana sudut pandang Anda melihatnya itu. Bagi saya Kenil itu ya tentara nasionalis PNS biasa. Habib Utsman bin Yahya itu ya PNS biasa. Masih cukupkah alasan kita untuk memperjuangkan Indonesia? Apa yang kita perjuangkan? Kemerdekaan. Kemerdekaan seperti apa? Saya itu punya pendapat yang cukup buruk sebagai sejarawan. Saya ngerasa Soekarno itu tidak keren-keren amat. Dia itu dikelilingi oleh orang bodoh yang nggak bisa membaca aja itu. Dia bisa berorasi dengan baik gitu. Itu pendapat konyol sebenarnya, tapi kan itu bisa dibuktikan berapa banyak orang yang bisa membaca di waktu itu. Anda bisa bicara dengan fasih di depan orang-orang yang nggak bisa baca itu dari di dewa itu. Nah, intinya ketika Anda berusaha untuk mencari cara bahwa ada pengkhianatan, jangan pakai perspektif zaman sekarang. Pakai Kiai Imad itu, sumber sezaman. Bagaimana cara menerjemahkan pendapatnya Utsman bin Yahya ketika menolak jihad itu. Diterima atau tidak, muridnya bin Yahya semua itu pejuang itu. Dua saya menemukan yang makamnya tidak ditemukan. Muridnya Utsman bin Yahya, dua enggak ketemu makamnya tapi diholi setiap tahun. Satu Aledrus, satu Alatas. Mbak Alawi semua itu. Anda yang apa yang mau Anda katakan kalau itu murid dari Antek Belanda? Kalau muridnya hasil didikannya ternyata jadi pejuang semua. Perspektif apa yang harus kita pakai gitu? Perspektif zaman sekarang, zaman dulu, oh itu kita ngevonis namanya itu. Dan konsep kemerdekaan di zaman lalu itu matangkan sekitar 1942 ketika kita dijajah. Waktu kita benar-benar dijajah menjadi Romusa, Jepang kan kejam banget ya. Makanya kita langsung ngerti, kayaknya enak merdeka aja deh katanya itu. Baru dijajah sama Jepang, kita mulai mematangkan konsep kemerdekaan. Kemerdekaan di masa lalu seperti apa? Sangat abu-abu. Otoritas yang sah waktu itu seperti apa ya sangat abu-abu. Pemberontakan, mungkin kita bisa melihat yang melawan VOC itu sebagai pahlawan ya, tapi bagi orang di masa lalu mungkin berbeda. Anda bisa ngevonis itu karena tidak hidup di zaman yang seperti itu, nggak ada medsos. Yang sah itu Belanda, tidak ada klarifikasi, banyak orang bodoh di sana, tidak ada yang bisa baca, tahu-tahu diakali untuk berperang satu sama lain, tahu-tahu terus ada orang berupaya untuk udah kita bakar aja pendopo yang milikin Belanda. Itu kira-kira masuk akal ya? Bayangkan Anda hidup di zaman itu.
Kira-kira masuk akal lah kalau kita memvonis dengan sudut pandang atau kacamata zaman sekarang. Saya sih berusaha untuk adil ya. Saya pengen bicara sama itu yang KBN Nusantara itu, membicarakan tentang ide kemerdekaan. Itu matangnya itu kapan? Saya yakin sejak 1942 itu. Kita bicara tentang kemerdekaan tapi nggak pernah matang. Musso, yang temannya Soekarno lagi itu siapa? Yang divonis mati itu? Yang satu lagi temannya di, bukan. Yang DITII. Kartosuwiryo. Itu temannya Soekarno itu. Bos Cokroaminoto ya berarti. Itu punya konsep yang berbeda tentang kemerdekaan itu. Anda bisa bayangkan, Soekarno kebetulan kan jadi presiden. DITII punya konsep kemerdekaan yang berbeda. Tapi dua orang ini adalah guru tunggal, murid, ya punya guru yang sama di Bos Cokroaminoto. Yang kalah siapa? Dibunuh kan itu, divonis. Tinggal siapa yang menang kan itu. Makanya saya itu agak bingung siapa yang memastikan definisi yang paling tepat tentang kemerdekaan itu. Kita nggak merdeka-merdeka banget. Definisi kemerdekaan seperti apa? Dijajah, penjajahan itu yang seperti apa? Kalau kita dijajah sama HP, berapa dah? Buka HP masing-masing. Kira-kira itu udah berapa jam tayang HP kita itu? Kita hidup 24 jam. 8 jam dipakai buat tidur. Saya yakin screen time HP masing-masing itu 8 jam. Itu kan berarti sepertiga hidup kita itu untuk dipakai HP-an itu. Separuhnya tidur, sepertiganya tidur, sepertiganya HP-an, sepertiganya lagi itu untuk hal yang tidak berguna. Nah itu nggak bisa disebut penjajahan, ya tinggal bagaimana kita ngelihat penjajahan itu seperti apa. Itu ya mungkin ya, Kian. Taslim kan? Kalau nggak ada mungkin nggak apa-apa, tambah lagi. Saya siap dicecar kok. Terima kasih. Masih ada lagi yang nanya ya? Monggo Mas, maju belakang Mas. Jadi memang melihat sejarah itu tergantung perspektif ya. Bahkan saya dengar itu Gus, Diponegoro itu pemberontak katanya Gus. Memberontak kesultanan ya. Jadi yang menurut kita pahlawan, menurut Diponegoro itu ternyata pemberontak.